Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Bersama saya Alvanita Keda, mari kita membuka firman Tuhan kita dalam Galatia 4 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Surat Galatia adalah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Pada saat itu, jemaat Galatia menyambut dengan sukacita kehadiran dari Rasul Paulus yang memberitakan Injil. Meskipun pada saat itu, Rasul Paulus dalam keadaan sakit, tetap diterima dengan baik. Hubungan kasih yang tercipta di antara jemaat Galatia dan Rasul Paulus pada saat itu diakibatkan dari pertobatan yang dikerjakan oleh Roh Allah. Kasih inilah yang membuat mereka ingin begitu menyenangkan hati Tuhan. Kasih inilah juga yang begitu membuat mereka senang mendengar firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus. Seperti itu juga dengan kita. Ketika kita awal-awal pertobatan, kita begitu bahagia, kita begitu sukacita mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi beberapa saat kemudian, jemaat Galatia dipengaruhi oleh para penganut agama Yahudi. Mereka hampir saja kehilangan kasih mereka yang mula-mula. Mereka hampir saja tersesat. Dan inilah yang membuat Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka tentang mereka yang telah terpengaruh oleh ajaran agama Yahudi. Respon jemaat Galatia pada saat itu adalah menolak teguran dari Rasul Paulus. Mereka tidak menerima apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang sebenarnya adalah kebenaran. Ini acap kali terjadi dengan kita. Ketika kita ditegur oleh firman Tuhan, oleh hamba-hambanya, atau oleh kejadian-kejadian yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita, kita tidak bisa langsung menerima, bahkan kita menolaknya. Padahal teguran tersebut adalah suatu kebenaran yang disampaikan, tetapi bagi kita, itu merupakan satu hal buruk yang menyakitkan. Bahkan kebenaran yang disampaikan akan kita anggap sebagai sampah yang tidak berarti bagi kita. Padahal kebenaran tersebut akan membantu kita untuk menjadi dewasa, memproses kita menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini, dari jemaat Galatia. Respon mereka yang salah terhadap teguran Rasul Paulus akhirnya membuat mereka membenci Rasul Paulus. Tetapi jika kita belajar dari sini, apapun teguran yang telah kita terima, entah itu dari hamba-hamba Tuhan, entah itu dari firman Tuhan, bahkan itu dari kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan terjadi dengan kita, mari kita menjadi pribadi yang meresponi teguran dari Tuhan dengan benar, menerima teguran tersebut untuk menjadi alat yang membentuk pribadi kita, menjadi pribadi yang dewasa dalam rohani. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita, menuntun kita dalam pertumbuhan rohani kita, pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengajarkan kami untuk boleh menjadi pribadi yang mau menerima teguran yang disampaikan oleh Engkau, dan biarlah melalui firman Tuhan yang kami renungkan ini Tuhan, kami boleh menjadi pribadi yang terus bertumbuh dalam kasih-Mu Tuhan, menjadi pribadi yang boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni jika kami selama ini tidak mendengar teguran-Mu, menolak teguran-Mu Tuhan. Ampunilah dosa kami Tuhan. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang dalam jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.